siapapun. Siapapun. Dia punya kemampuan independen, dia independen, dia punya ahli dan dia bisa komunikatif dengan publik, dengan kelompok masyarakat sipil dan kelompok partai. Baik, bergabung kembali di Dialog Media TV bersama saya Ade Hermawan, masih bersama 4 narasumber saya. Kita menatap Demokrasi dan Makassar 2020. Kaulah closing statement mengenai politik kita di Makassar untuk 2020. Saya kira menyambut suksesi di Kota Makassar. Saya hanya mau berpesan begini, banyak sekali kan calon yang beredar. Yang persoalan kan bagi kita ini banyak yang terlalu percaya diri. Menurut saya kadang-kadang orang tidak sadar tipis sekali bedanya itu percaya diri dengan tidak tahu diri. Nah, mohon kalau Anda daripada bikin kotor-kotor kota dengan terlalu banyak baliho, jangan terlalu banyak yang maju kalau merasa tidak sanggup. Saya terus terang mencari pemimpin yang fokus apa yang dia mau kerjakan 5 tahun. Jangan terlalu banyak yang dia mau kerjakan. Coba dia tunjukkan saja. Tentu saja hal lain dia kerjakan, tetapi ada yang dia fokus, yang dia mau selesaikan dalam 5 tahun kepemimpinannya. Kita tidak mau dengar lagi ada pemimpin seperti malaikat yang mau selesaikan semua urusan. Saya kira itu dari saya juga berharap masyarakat, terutama karena ini masyarakat kota, sudah mulai lebih educated, lebih terdidik, supaya kita bersama-sama lah untuk mengedukasi masyarakat, jangan terlalu pragmatis. Masa kita mau pertaruhkan hidup kita 5 tahun ke depan dengan 200.000, 400.000, sembako 1 paket. Nah, setelah dia duduk, dia selesai kan? Nah, hal-hal soal seperti ini kan harus disadarkan betul grassroots bahwa hidupmu, masa depanmu, masa depan anak-anakmu tergantung bagaimana dia memimpin kota ini. Masa mau pertaruhkan itu dengan uang 200-300.000? Nah, soal-soal ini harus diulang-ulang terus-menerus ke bawah supaya mereka lebih kritis menghadapi calon-calon pemimpin. Kalau saya itu. Baik, terima kasih Kaula. Kak Marwan, closing statement mengenai Makassar 2020. Sesungguhnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Makassar, jauh-jauh hari memang kami sudah ada visi sehingga kita bergerak di warkop-warkop komunitas. Itu tidak lain untuk menjaga semangat independensi warga. Karena semangat independensi warga inilah sebenarnya bahasa lain dari bagaimana menegakkan siri dan menyebarkan pace kita. Dan siri napace di warkop komunitas itu insya Allah akan tetap terjaga. Dan biarkanlah para pelaku-pelaku politik itu berpolitik, dan kita berharap ada tanggung jawab di situ. Kawan-kawan di pemerhati sosial juga betul-betul dengan hati memperhatikan kehidupan sosial. Kawan-kawan di lingkungan hidup juga melihat secara berimbang mengenai kondisi lingkungan hidup dan kondisi masyarakat kita, di mana ruang di kota itu sangat sempit. Ya, yang jelas saya teringat kepada film Koboi di masa kecil saya, Jengo. Setelah dia bebaskan satu kota, dia diminta untuk jadi marshal, tetapi dia tolak. Kemudian dia malah tinggalkan kota itu dengan mengatakan, humans free never die. Jadi bagaimana merawat semangat independensi warga Makassar itu lebih penting untuk menaikkan citra demokratisasi di Kota Makassar. Bahwa pemimpin-pemimpin yang terpilih dengan mekanisme-mekanisme yang makin melemahkan DPRD, ya, KPK juga sudah dilemahkan. Saya belum melihat bahwa secara strategis kenegaraan nilai demokrasi kita akan meningkat di Makassar. Tetapi minimal seperti yang disarankan oleh Pak Nimatullah tadi, marilah kita bersama-sama. Ya, kami sebagai warga Makassar, ya kami bergerak sebagai warga Makassar, di mana independensi kami juga harus terjaga. Dan yang paling penting adalah kepada media mainstream,
berhentilah untuk menjadi partisan politik. Karena Anda hanya akan memecah warga Kota Makassar ini. Anda tidak memberikan kontribusi, Anda justru merusak warga Kota Makassar. Ini khusus kepada media-media mainstream yang di belakangnya di backup dengan modal-modal kapital yang luar biasa besarnya. Karena ini yang merusak Makassar dan warganya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Marwan. Dari Bang Amin, menatap Makassar 2020, closing statement. Kalau saya, Makassar ini barometer. Jadi pemilih Kota Makassar yang akan terlibat dalam Pilwalkot 2020 akan menjadi contoh bagi pemilih terkhusus di Indonesia Timur. Jadi Pilwalkot 2020 Kota Makassar ini adalah barometer pilkada di seluruh Indonesia, terutama di wilayah timur. Kalau kemudian kita mampu menyukseskan atau memilih orang yang memang betul-betul mampu membangun kota ini dengan penuh keikhlasan dan ketulusan serta cara pandang yang objektif, saya yakin masa depan perbaikan kabupaten dan kota-kota lain di Indonesia bagian timur bisa terwujud. Tapi kalau tidak, ya kita masih harus memikirkan untuk 5 tahun mendatang. Saya juga berharap karena pemilih Kota Makassar itu hampir 30-40% itu didominasi oleh kelompok milenial. Yang kelompok milenial ini juga yang paling banyak menonton YouTube, menonton video, menonton tayangan kita ya. Tentu dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan pesan moral dan pesan politik bagi kelompok-kelompok kawan-kawan kaum milenial untuk berpikir objektif ya. Tidak hanya melihat dari sosoknya, tidak hanya melihat dari background kampusnya, gitu ya. Tetapi melihat bagaimana visinya, misinya dan caranya untuk membangun kota dan menjadikan warga kota menjadi warga yang sejahtera. Kota yang sejahtera bisa kita wujudkan dengan apa? Tidak ada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi di Kota Makassar kalau lingkungan hidupnya rusak dan tata kelolanya buruk. Ya. Itu pesan lingkungan hidup saya. Saya kira kemarin juga adalah Hari Bumi. Ya, internasional. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa jangan pernah berpikir ada kesejahteraan rakyat dan kemakmuran ekonomi di tengah kerusakan lingkungan yang meluas. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Amin. Bang Albert, closing statement mengenai Makassar 2020. Ya, seperti yang saya kemukakan dari awal tadi bahwa karena temanya juga adalah berbicara demokrasi, sehingga kita 4 orang ini dihadirkan karena memang kita ini 4 orang yang suka dalam tema demokrasi dan temanya adalah demokrasi membangun kota menuju Makassar 2020. Saya mencoba ya seperti apa yang saya katakan tadi bahwa demokrasi building itu perlu pembangunan demokrasi. Ya itu variabel caranya melalui edukasi politik dari beberapa stakeholder, bisa partai politik, bisa civil society, kelompok komunitas, forum, pemerhati. Ini penting dalam rangka bahwa masyarakat yang tidak memahami bahwa pragmatisme itu suatu ancaman untuk 5 tahun yang akan datang itu menjadi mengerti apakah itu akan dilakukan, diterima ataukah ditolak. Sehingga mereka akan bisa memilih mana calon yang punya program yang menyentuh kehidupan mereka untuk bisa menjadi harapan yang bersifat solusi. Selain edukasi politik, saya kira bahwa kembali lagi bahwa sosok yang diharapkan untuk Makassar 2020 ke depan itu adalah sosok calon kepala daerah yang mempunyai kepedulian untuk bisa menyelesaikan problem-problem yang ada. Problem lingkungan hidup, pelayanan publik yang masih perlu dibenahi, masih buruk.
baik itu di instansi penyelenggara pemerintah daerah, dan problem-problem kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Dan ini memang tidak mudah. Saya melihat bahwa harus ada skala prioritas. 1, 2, 3 tahun yang akan datang, persoalan mana yang lebih dahulu harus ditangani? Apakah pendidikan kah, kesehatan kah, atau lingkungan hidup? Nah, ini yang saya maksud skala prioritas. Memang banyak persoalan yang ada di pemerintah, yang ada di Kota Makassar, karena dia adalah pintu gerbang Indonesia Timur, dan itu sudah sejak lama terjadi bahwa Makassar itu adalah pintu gerbang Indonesia bagian timur. Itu sudah di zaman VOC, dan sekarang dimodernisasi ya, adalah kanalisasi dalam investasi, dalam pasar ekonomi dan kekuasaan politik yang ada di Sulawesi dan Indonesia bagian timur. Oleh karenanya pemimpin yang ada punya track record yang bagus. Karena track record yang bagus ini tolak ukur sederhana, ketika dia akan maju, dia akan bisa berbuat apa. Beda dengan orang yang tidak punya track record. Punya program, bila perlu didorong kontrak politik, why not? Kenapa enggak? Kontrak politik dengan melibatkan stakeholder. Misalkan dengan civil society, dengan partai politik, dengan akademisi, dengan praktisi, pemerhati lingkungan hidup, pemerhati pergerakan pro-demokratik. Masyarakat diundang. Saya terpilih bikin apa? Karena saya melihat juga teknokrasi kebijakan juga menjadi penghambat. Misalkan ada musrembang tingkat kelurahan, tingkat kota, tidak sampai tingkat kota madya, usulan dari bawah kadang tidak terrealisasi. Karena pendekatannya teknokrasinya adalah birokrasi dan politik. Terkait lagi yang dikatakan tadi Bapak Ketua Partai, Bung Nimatullah, bahwa ini juga berkaitan dengan anggaran. Jadi ini rumit memang. Rumit dalam arti banyak berjenjang dan banyak persoalan. Nah ini makanya ada skala prioritas dan bagaimana dia bisa punya perbaikan sistem. Akuntabilitas, transparansi, integritas, itu saya kira sosok yang diharapkan untuk membangun Kota Makassar yang lebih baik. Saya kira demikian, Bung Moderator. Baik, Bang Albert. Dengan berakhirnya closing statement, demikianlah dialog media TV kita kali ini. Kepada keempat narasumber, terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, dan sampai ketemu lagi di dialog media TV yang akan datang. Terima kasih.